Imran bercerita, suatu kali karena Rasulullah SAW yankutu ra'sahu ilal jibal, ya. Nabi itu ngeliatin tanah gitu, ngeliatin lantai, kayak ada sesuatu yang mau beliau bicarakan dan pikirkan, mau menahan akan menyampaikan sesuatu. Lalu kemudian beliau didatangi oleh seseorang. Hadis itu dikatakan, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannati wan nar, apakah penduduk surga itu sudah diketahui, sudah ditetapkan? Penduduk neraka sudah ditetapkan? Apa jawaban Nabi? Na'am, sudah. Ini sahabat kritis ini. Apa kata dia? Fafimal amal. Lalu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berjihad? Untuk apa kita iman sama ente? Cerdas nih sahabatnya. Kritis. Kayaknya dia orang Riau kali ya. Kritis soalnya orang Riau ini kalau nanya. Yuk, pertanyaannya Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi. Semoga bukan nguji-nguji ya, tapi betul-betul pengen tahu. Orang ini bukan muji Rasulullah kan? Orang ini betul-betul ingin tahu. Terus untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Coba lihat bagaimana santainya antara guru dan murid berbicara, tapi punya adab. Santai tapi beradab. Santai gak tuh? Tanya, dijawab lagi, ditanya lagi. Begitu terus. Apa kata Nabi? Nabi pandang orangnya, Nabi bilang, ya malu, beramal kamu, fakullun. Ini kaidah yang sesuai dengan judul kita. Fakullun, setiap kamu, muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu, kepada surgakah dia atau ke nerakakah dia. Contohnya, diajak kajian gampang ikutnya, insya Allah itu ahli surga itu. Tapi kita nggak boleh pastikan dia ahli surga. Itu akidah ahli sunnah, kecuali sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat yang 10, kemudian sahabat ahli Badar, sahabat perang Uhud, sahabat perang Khandaq, sahabat Ashabur Ridwan, dan beberapa sahabat-sahabat yang disebutkan secara terpisah-pisah. Mereka dijamin masuk surga. Tapi kalau kita kan nggak ada jaminan. Karena kita nggak punya jaminan, kita mesti punya hubungan rohani lewat keilmuan dari guru-guru kita yang bersambung kepada mereka, supaya nanti mereka bilang, aku punya murid, mana muridku? Aku nggak mau masuk surga sampai aku ketemu muridku. Ntar murid ini ngomong gitu, aku nunggu muridku lagi nyebrang Shiratal Mustaqim, tunggu dulu. Begitulah mereka berpegangan terus sampai sejauh mata memandang, baru mereka masuk surga. Sehingga yang tadinya mau jatuh-jatuh diangkat dari Shiratal Mustaqim. Ada yang sudah robek-robek kakinya, ada yang sudah kalalib, ya. Kalalib itu kayak putri malu, yang gede-gede itu. Kalau kita yang suka hiking naik gunung, karena dia yang gede-gede ya, kalau kena muka bisa zut, kena tangan bisa panjang. Tapi di sana kalalib itu diartikan duri raksasa. Kalau kita belum sampai, mereka tunggu. Ini yang disebut syafa'atus salihin, dan Nabi mengatakan ada 3 syafaat. Syafaat malaikat, Nabi, dan orang soleh. Maka jangan tanggung-tanggung kalau berteman sama orang soleh. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Berteman dengan orang soleh itu betul-betul kita mau mencari mereka, tidak menunggu. Dan jangan merasa soleh. Nanti kalau kita merasa soleh, kita pengen orang cari kita. Kita yang cari orang. Ya. Lalu apa kata Nabi? Ya malu. Apa tadi? Beramallah kamu. Berarti inilah bagian kita. Jadi urusan kita bukan ngurusin nama kita ada di surga atau di neraka. Pertanyaannya gini, Allah sudah tahu belum kita masuk surga atau masuk neraka? Sebelum surga neraka ada. Nah, kalau belum tahu, itu bukan Allah namanya. Kuliah dulu berarti Allahnya ya. Berarti bukan Allah. Allah itu tahu tanpa perlu belajar. Allah itu tahu tanpa perlu terjadi. Itu akidah Ahlus Sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau kita tahu karena dikasih tahu. Sebelumnya belum tahu kan cerita Abu Hurairah dan Imran bin Husain? Saya ceritakan baru tahu. Itu ilmu makhluk. Terjadi dulu, diceritakan dulu, baru tahu. Tapi cerita tentang ilmu Allah, Allah tahu tanpa kalimat tahu itu. Bahkan sebelum kalimat tahu itu ada, Allah sudah tahu. Ya, sebelum tahu itu ada, Allah sudah tahu. Kita ada urusan nggak sama itu? Nggak ada urusan. Urusan kita apa kata Nabi? I'malu, kamu beramal saja.